Azan dan iqamah. Azan secara bahasa adalah mengumumkan atau memberitahukan, dan dalam istilah, azan adalah perkataan yang tertentu yang berguna memberitahukan masuknya waktu salat yang fardu. Sedangkan iqamah adalah pertanda saat berjamaah dimulai. Hukum azan dan iqamah adalah sunnah. Syarat-syarat azan dan iqamah: yang pertama adalah telah masuk waktu sholat, kedua harus berbahasa Arab, ketiga tidak bersautan, keempat muslim, laki-laki, akil dan balik, dan yang terakhir tertib. Ketentuan sholat 5 waktu. Sholat secara bahasa artinya adalah doa, dan secara istilah sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat 5 waktu juga disebut dengan sholat fardu atau sholat maktubah, yang berarti sholat yang harus dikerjakan orang Islam yang telah memenuhi syarat dan rukun-rukun tertentu. Syarat-syaratnya untuk sholat yang sah yaitu suci badan, pakaian, tempat dari najis, menutup aurat yang laki-laki antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat untuk perempuan seluruh anggota badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah, telah masuk waktu sholat dan menghadap kiblat. Lalu syarat wajib untuk sholat yaitu muslim, berakal, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, telah sampai dakwah kepadanya, dan juga terjaga. Lalu hal-hal yang membatalkan sholat ada beberapa, yaitu berbicara dengan sengaja, bergerak dengan banyak, 3 kali gerakan atau lebih yang berturut-turut, berhadas, meninggalkan sholat salah satu rukun sholat dengan sengaja, terbuka auratnya, dan merubah niatnya. Sholat 5 waktu ada 5, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Adapun waktu-waktu sholat 5 waktu ini yaitu sholat zuhur dimulai setelah condongnya matahari ke barat dari pertengahan langit, dan akhirnya yaitu waktunya apabila bayang-bayang telah sampai panjangnya dengan sesuatu. Untuk waktu asar dimulai dari habis waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Untuk sholat maghrib dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya syafaq yang merah, cahaya merah di kaki langit sebelah barat. Sholat isya dimulai dari hilangnya syafaq merah sampai terbit fajar shadiq. Rasulullah SAW kerap kali mengakhirkan isya hingga sepertiga malam. Lalu waktu subuh, waktunya dari terbit fajar shadiq sampai dengan terbitnya matahari. Selanjutnya, untuk permasalahan dari kelompok kami mengambil permasalahan sholat jamaah di waktu pandemi seperti saat ini. COVID-19 secara umum telah mengubah kebiasaan umat dalam Islam beribadah. Ibadah sholat jamaah seperti sholat Jumat memang yang diwajibkan dilaksanakan secara berjamaah minimal oleh 40 orang di masjid dan berpotensi besar ditiadakan. Dalam kasus larangan ibadah berjamaah pada saat PSBB seperti sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat tarawih, dan sholat Id, orang-orang beragama masih terus beraksi melaksanakan ibadah tersebut di masjid karena hal itu memang sangat bermakna untuk mereka. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait kebijakan dalam penyebaran wabah COVID. Fatwa nomor 14 tahun 2020 yang dimana mengenai tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi COVID-19 ini. Masyarakat senantiasa dihimbau untuk menggunakan masker dan melakukan physical distancing serta dapat berdiam diri di dalam rumah. Dan kebijakan ini dikeluarkan pasti mengalami adanya pro dan kontra masyarakat, terlebih dalam aturan tersebut adanya aturan mengenai adanya perenggangan syaf serta adanya aturan dalam penyelenggaraan sholat Jumat di tengah pandemi 19 ini. Namun dengan adanya pendapat dan adanya dalil yang tertera terkait musibah tersebut, maka hal tersebut dapat memperkuat kebijakan itu untuk dikeluarkan dan diterapkan. Dalam kebijakan ini juga memiliki ketentuan yang sama terkait dengan pelaksanaan sholat sunnah tarawih, yang mana hal ini sama-sama tidak diperbolehkan.
untuk melakukan pelaksanaan sholat berjamaah di masjid sendiri. Adapun contoh dari ketentuan hukumnya yaitu bagi orang atau masyarakat yang terpapar virus COVID-19, maka mereka diwajibkan untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumah. Bagi mereka yang terpapar virus tersebut, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas ibadah yang nantinya akan menjadi peluang dari suatu penyebaran seperti sholat jamaah 5 waktu di masjid.